Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kelompok kami, Tria Amanda dan Berlian Puja Kurniawati. Pada kesempatan kali ini, video pembelajarannya mengenai model-model pembelajaran. Nah, ayo kita bahas satu persatu dari setiap model pembelajaran yang ada. Nah, model pembelajaran yang pertama yaitu pembelajaran demonstration. Model pembelajaran ini dikenal dengan model mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan suatu kepada peserta didik. Nah, dalam suatu model pembelajaran pastinya mempunyai kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, kelebihannya adalah demonstrasi dapat mendorong motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, demonstrasi dapat menghidupkan pelajaran karena peserta didik tidak hanya mendengar tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. Nah, adapun kekurangannya, yang pertama yaitu peserta didik terkadang sukar melihat dengan jelas benda yang akan dipertunjukkan. Yang kedua, tidak semua benda dapat didemonstrasikan. Kemudian model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran user interaction. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep atau perubahan perilaku dengan mengutamakan pendekatan deduktif. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun yang kecil. Lalu, adapun kekurangannya yang pertama yaitu model pembelajaran langsung sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan awal, tingkat pembelajaran dan pemahaman, gaya belajar, atau ketertarikan siswa. Kemudian yang kedua, karena siswa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara aktif, sulit bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal mereka. Lalu yang ketiga, ada model pembelajaran group investigation. Model pembelajaran ini adalah kelompok kecil untuk menuntun dan mendorong siswa dalam keterlibatan belajar. Metode ini menuntut siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok atau group process skills. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu dirancang untuk membantu terjadinya pembagian tanggung jawab ketika siswa mengikuti pembelajaran. Yang kedua, berorientasi menuju pembentukan siswa menjadi manusia sosial. Namun ada pula kekurangannya yang pertama yaitu sedikitnya materi yang tersampaikan pada satu kali pertemuan. Kemudian yang kedua yaitu sulitnya memberikan penilaian secara personal. Model pembelajaran selanjutnya yaitu model pembelajaran inquiry-based learning, di mana model pembelajaran ini berbasis keingintahuan, tidak hanya menekankan perolehan atau penemuan jawaban-jawaban atas keingintahuan peserta didik saja. Nah, kelebihannya ini yaitu dapat menambah daya ingat, kemudian mendorong siswa untuk berpikir kritis dan aktif. Lalu kekurangannya yaitu membutuhkan waktu dalam persiapan, menambah daya ingat mental siswa. Kemudian memerlukan waktu yang panjang dalam menerapkan model pembelajaran ini. Kemudian model pembelajaran yang kelima yaitu model pembelajaran jigsaw. Model pembelajaran ini merupakan sebuah model belajar kooperatif yang di dalamnya menuntut siswa dalam bekerja kelompok. Adapun kelebihannya yaitu mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar karena sudah ada dalam kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Kemudian pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Adapun kekurangannya yaitu pengelompokan dilakukan terlebih dahulu, mengurutkan kemampuan belajar siswa dalam kelas. Lalu, sebelum tim ahli, misalnya ahli materi pertama kembali ke kelompok asal yang akan bertugas sebagai tutor sebaya, perlu dilakukan tes penguasaan materi yang menjadi tugas mereka.
Adapun model pembelajaran yang berikutnya yaitu model pembelajaran mind mapping. Model ini adalah teknik mencatat kreatif dalam pemetaan pikiran berbagai suatu manfaat dari mata pelajaran yang akan memudahkan siswa belajar. Mind mapping dikategorikan kreatif karena dalam pembuatannya, mind mapping membutuhkan pemanfaatan imajinasi dari siswa sesuai dengan tingkat kekreatifan siswa, sehingga akan mirip sebuah karya seni. Adapun kelebihannya yaitu dapat mengemukakan pendapat secara bebas, kemudian catatan lebih padat dan jelas. Dan kekurangannya hanya peserta didik yang aktif yang dapat terlibat, dan tidak sepenuhnya peserta didik yang belajar. Kemudian model pembelajaran berikutnya yaitu model pembelajaran picture and picture, di mana secara sistematis, artinya siswa secara aktif menyusun gambar model pembelajaran ini menggunakan gambar yang disusun, dan tidak beraturan menjadi keadaan yang utuh. Adapun kelebihan dari model ini yaitu materi yang diajarkan lebih terarah, kemudian siswa lebih cepat memahami disebabkan oleh gambar tersebut. Nah, adapun kekurangannya yaitu sulit menemukan gambar yang sesuai kompetensi dari materi pembelajaran PPKN yang akan diajarkan. Lalu, menghabiskan waktu untuk mencari gambar yang berkaitan dengan materi pelajaran PPKN. Nah, selanjutnya model pembelajarannya yaitu model pembelajaran problem prompting. Model pembelajaran ini merupakan pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan dan pengalaman siswa dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. Nah, kelebihan model ini yaitu dapat mendorong siswa aktif berpikir, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas. Kemudian kekurangannya yaitu dalam jumlah siswa yang banyak, tidak mungkin cukup waktu untuk memberikan pertanyaan kepada siswa. Kemudian, siswa akan merasa takut, apalagi bila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang, melainkan akrab. Model pembelajaran selanjutnya yaitu model pembelajaran problem-based learning, yaitu merupakan model pembelajaran yang terpusat pada masalah-masalah yang relevan. Terpusat karena berisi skenario, tema unit yang menempatkan kembali pada pembelajaran yang diinginkan. Nah, adapun kelebihan dari model pembelajaran ini yaitu pembelajaran akan lebih bermakna. Siswa yang belajar memecahkan suatu masalah, maka mereka akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya atau berusaha mengetahui pengetahuan yang diperlukan. Kemudian dalam situasi problem-based learning ini, siswa mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara stimulan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Nah, adapun kekurangannya yaitu yang pertama, waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan model problem-based learning ini cukup lama. Kemudian yang kedua, kemungkinan akan timbul penyimpangan dari pokok persoalan karena permasalahan diberikan di awal pelajaran sehingga siswa belum paham dengan materi pelajaran. Nah, model pembelajaran selanjutnya yaitu model pembelajaran problem posing, di mana model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang mewajibkan siswa belajar melalui pengajuan soal dan pengerjaan soal secara mandiri tanpa bantuan guru. Kelebihan dari model ini yaitu mendidik anak berpikir kritis, kemudian siswa aktif dalam pembelajaran, dan kekurangannya memerlukan waktu yang cukup banyak, lalu tidak bisa digunakan di kelas rendah. Selanjutnya, model pembelajaran problem solving, di mana model pembelajaran ini berbasis pemecahan masalah, secara khusus diselenggarakan berbasis masalah di masyarakat. Berpijak pada masalah-masalah yang ada, peserta didik didorong untuk mengamati, meneliti, dan mengkaji serta memecahkan masalah-masalah tersebut, sehingga dapat memperkaya pemahaman dan pengetahuan mereka.
adapun kelebihannya yang pertama, mendidik siswa untuk berpikir kritis. Yang kedua, siswa mampu mencari berbagai cara untuk memecahkan suatu masalah. Nah, kekurangannya memerlukan waktu yang banyak untuk membuat siswa dapat mencari masalah dan memecahkannya. Yang kedua, menentukan suatu masalah yang sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir siswa. Nah, selanjutnya yaitu model pembelajaran Project Based Learning, yaitu merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Siswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Nah, kelebihannya meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting, dan mereka pun perlu untuk dihargai. Kemudian, meningkatkan kemampuan memecahan masalah. Dan kekurangannya sama dengan model-model yang lain, yaitu memerlukan banyak waktu dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan tentunya memerlukan biaya yang banyak untuk menghasilkan suatu produk. Model pembelajaran yang selanjutnya yaitu model pembelajaran Problem Centered, di mana dapat diuraikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Nah, adapun kelebihan dari model pembelajaran ini yaitu teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Lalu, dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Kemudian adapun kekurangannya yaitu menentukan suatu masalah yang singkat, kesulitannya sesuai dengan tingkat berpikir siswa, tingkat sekolah dan kelasnya, serta pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki siswa. Sangat memerlukan kemampuan dan keterampilan guru. Kemudian, proses belajar mengajar dengan menggunakan model ini sering memerlukan waktu yang cukup banyak dan sering terpaksa mengambil waktu pelajaran lain. Nah, kemudian model pembelajaran berikutnya yaitu model pembelajaran Discovery Learning. Model pembelajaran ini adalah sebuah proses pembelajaran yang terjadi bila siswa tidak disajikan dalam bentuk finalnya, tetapi melalui proses menemukan. Maka dari itu, pada model ini, pada saat implementasi, bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk pedoman pokok. Nah, adapun kelebihan dari model pembelajaran ini yaitu yang pertama, rasa ingin tahu siswa terpenuhi sebab siswa mencari informasi sendiri. Yang kedua, pengetahuan yang didapatkan bertahan lama dalam kehidupan siswa. Nah, adapun kekurangannya yaitu tidak semua materi cocok untuk menggunakan model pembelajaran ini. Kemudian, membutuhkan banyak waktu dan persiapan. Adapun model yang selanjutnya yaitu model pembelajaran simulasi. Model ini merupakan model pembelajaran yang membuat suatu peniruan terhadap sesuatu yang nyata, terhadap keadaan sekelilingnya, ataupun proses. Kelebihannya, siswa dapat melaksanakan interaksi sosial dan komunikasi dalam kelompoknya. Kemudian, kreativitas siswa cukup tinggi dalam pembelajaran sehingga terlibat langsung dalam pembelajaran. Nah, kemudian kekurangannya yaitu relatif memerlukan waktu yang cukup banyak. Kemudian, sangat bergantung pada aktivitas siswa. Nah, model pembelajaran yang terakhir yaitu model pembelajaran tebak kata. Model pembelajaran yang menggunakan media kartu teka-teki yang berpasangan dengan kartu jawaban teka-teki. Permainan tebak kata dilaksanakan dengan cara siswa menjodohkan kartu soal teka-teki dengan kartu jawaban yang tepat. Nah, adapun kelebihan dari model pembelajaran ini yaitu seorang anak akan mempunyai kekayaan bahasa. Kemudian,
menarik sehingga siswa ingin mencobanya. Nah, tentunya ada juga kekurangan dari model pembelajaran ini. Yang pertama, memerlukan waktu yang lama sehingga materi sulit tersampaikan. Kemudian yang kedua, bila siswa tidak menjawab dengan benar, maka tidak semua siswa dapat maju karena waktu yang terbatas. Nah, sekian dulu video pembelajaran pada kali ini. Kami ucapkan terima kasih, semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. See you, bye-bye guys.